perfilman dan juga drama tempatan ialah mengenai karya-karya dari negara jiran iaitu Indonesia. Bagaimana filem dan juga drama seri seperti sinetron dari Indonesia mampu masuk ke Malaysia dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tkabut Official Kumawan Tosna. Ini kabare mas. Ya apa kabare saya peta kengken kabare. Apa runganan nu apa bagi apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Sorry. Kita akan membahas tentang industri perfilman Malaysia yang ingin tembusi atau ingin menembus pasaran Indonesia. Ini orang Malaysia lagi penasaran kawan, lagi istilahnya penasaran mengapa toh film dan musik Malaysia itu susah menembus pasar Indonesia. Kita simak videonya, jangan kemana-mana. yang sangat menggalakkan, namun berbeza pula apabila melibatkan filem dan juga drama Malaysia yang seolah-olah tidak mendapat tempat di Indonesia. Untuk membincangkan perkara ini bersama saya di talian pada ketika ini ialah Pengarah Irma Fatimah dan turut serta Datuk Azliana Profesor Datuk Sri Dr. Hassan. Soalan yang selalu ditanyakan adalah bagaimana karya dari Indonesia misalnya boleh ditayangkan dengan begitu mudah di panggung Malaysia, tapi sebaliknya bagi karya tempatan atau karya pada Malaysia melalui jalan yang cukup sukar untuk ditayangkan di sana. Mungkin di waktu ini Puan Irma mungkin boleh beri sedikit gambaran jika diberi sekalipun, ataupun kalau saya melihat pada caption dalam Instagram Puan Irma pun ada mengatakan kalau diberi peluang ataupun pilihan pun bukanlah kategori grade yang kita mahukan, di grade B yang diberikan. Mungkin daripada sesi pertemuan bersama dengan pemain industri di sana di Indonesia, apa mungkin jawapan yang mereka berikan kepada persoalan yang ditanyakan oleh Puan Irma? Kalau kita cerita tentang menembusi pasaran Indonesia itu, ini bukan satu benda yang baru. Ini telah berlaku sejak daripada tahun 1986. Tahun 80-an, bermula daripada tahun 86, lebih kurang 21 buah filem usaha sama yang telah terjalin antara Malaysia dan Indonesia. Kita pernah masuk ke dalam Indonesia, drama-drama kita juga pernah masuk ke dalam stesen TV Indonesia satu ketika dulu. Filem kita juga pernah masuk. Jadi kemudian dia menjadi hambat. Mungkin apa yang mampu saya katakan, kita kena ukur baju di badan sendiri ya. Apabila seekor itik nak masuk ke dalam rebat ayam, sudah tentu ayam tidak boleh ajar berenang. Ayam juga tidak boleh ajar itik berkuku. Tapi itik juga tak boleh ajar ayam berenang. Maksudnya apabila kita berada dalam satu kandang yang sama, iaitu seni itu sangat subjektif. Dan saya menyalahkan strategi yang kita tidak buat dengan baik. Kalau satu ketika dulu pernah. Ini benar ini. Mengapa film dan musik Malaysia itu tidak bisa tembus ke pasaran Indonesia? Ini karena strategi pemasarannya kurang bagus, sehingga tidak bisa masuk ke ranah pasar Indonesia seperti itu. Jadi untuk kecurigaan yang aneh-aneh seperti kemarin yang terjadi itu di film Syarif nggak masuk, katanya ini itu di Indonesia itu terlalu dicegah agar tidak bisa masuk. Tidak, sebenarnya bebas, karena musik itu universal dan musik itu selera pasar. Kalau memang, atau film dan musik ya, kalau film itu bagus, selera pasar di Indonesia itu ada, pasti disukai. Tapi kalau tidak bagus, ya mungkin juga tidak akan ditonton. Meskipun di Malaysia sendiri film Syarif kan termasuk bagus. Seperti yang Ibu ini katakan kan, bahwa itu merupakan strategi bisnis, strategi pemasarannya kurang bagus, sehingga tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi kecurigaan netizen Malaysia itu tidak beralasan kemarin-kemarin. Seperti ini yang dikatakan Ibu ini. Kita simak lagi, jangan kemana-mana. Ada, kenapa sekarang tak ada? Jadi it's just matter of strategi kita yang tidak betul lagi. Jadi yang belum betul strateginya mantap dan padu untuk kita masuk ke Indonesia.
Puan Irma, sama ada saya secara peribadi ataupun rakyat Malaysia yang lain, dan seperti apa yang dikatakan oleh ataupun dikongsikan oleh Puan Irma sebentar tadi, kita ada melalui era kegemilangan kita 1980-an, fast forward dan menuju kepada beberapa tahun mendatang. Setakat ini, kalau tanyalah di mana rakan-rakan Indonesia kita yang mereka hanya kenal baik Siti Nurhaliza ataupun drama ataupun filem animasi Filipin. Jadi mungkin soalan saya, sejauh mana ataupun adakah pemain industri di Indonesia begitu memilih dalam menentukan produk ataupun apa yang mereka ingin tayangkan? Adakah penentuan yang dilakukan itu berdasarkan kandungan ataupun konten itu semata-mata, ataupun bagaimana kita nak lihat, adakah kita ni kurang komersialnya ataupun bagaimana, Puan Irma? Tidak. Saya tak setuju itu kalau sekiranya kalau nak bandingkan tentang pembikinan, kita juga ada karya-karya yang hebat yang kita boleh tayang di Indonesia. Cuma karya apa yang kita bawa? Satu ketika dulu kita pernah bawa karya yang hebat dan kita juga menghilangkan orang kata kepercayaan mereka kepada kita dengan menghantar karya-karya yang tidak hebat. Datuk, dalam masa yang sama, mungkin boleh kongsikan dalam pertemuan bertentang mata dengan pengkarya daripada Indonesia dan juga Malaysia, wakil-wakil termasuk dalam Puan Irma Fatimah sendiri, apa mungkin aras penerimaan dalam pertemuan itu dan apa mungkin yang dibincangkan, kalau boleh dikongsikan pada waktu ini? Saya rasa sangat orang kata teruja yang kita diterima dan dipanggil untuk berhubungan bersama produser-produser hebat kita, iaitu Rambu Jabi, Manis Jabi, kita ada Daddy Mizwar bersama kita, dan ada dalam kalangan. Ini sebenarnya dari ibu dua ini ya sudah bertemu dengan Rambu Jabi. Rambu Jabi itu produser di Indonesia yang cukup terkenal, kawan, kayak sinetron, film segala macam lah. Kemudian Deddy Mizwar adalah aktor kawakan yang bukan cukup lagi ya, sangat terkenal di Indonesia. Sangat terkenal. Jadi sebenarnya perbincangan mereka saya rasa juga cukup bagus. Kita simak dulu ya perbincangannya apa coba. 6 ke 7 produser yang bersama dengan kita pada hari itu, dan mereka sangat menerima baik tentang orang kata kemasukan ataupun apa sahaja hubungan yang nak dibuat dalam industri kreatif ni antara Malaysia dan Indonesia, dan mereka juga tidak sabar untuk bekerjasama sebenarnya. Tetapi macam Kak Irma cakap tadi, mungkin strategi ataupun cara ini balik lagi, kawan, meskipun sebenarnya dibebaskan ya dari pihak Malaysia, dari pihak Indonesia itu membebaskan film-film Malaysia atau musik-musik Malaysia bisa dijual di Indonesia, tapi hanya saja strateginya dan mungkin juga selera, kawan. Kalau judulnya seni itu selera, universal selera. Kalau seleranya nggak ada, ya bagaimana mau kita tonton, bagaimana kita mau suka, kan seperti itu. Selera pasar dan strateginya lah. Balik lagi ke situ lagi, jadi tidak ada sangkut paut segala macamnya, itu hanya karena itu saja. Simak lagi. Simak ke sana itu mungkin kesilapan itu yang saya rasa barang kesmas juga terus batu. Jadi bila kita melihat dan memahami bagaimana cara dan platform yang sebenar-benarnya untuk kita menembusi pasaran Indonesia dan kita bekerjasama dengan mereka sangat, orang kata, terbuka, mereka sangat open dan mereka sangat tidak sabar untuk bekerjasama dengan kita sebenarnya. Dan saya sangat terima kasih kerana usaha-usaha yang melihat dan juga beberapa pihak-pihak yang memonopoli industri kreatif yang besar di Indonesia ini menerima kunjungan kita, dan mereka juga memberi kita idea dan pendapat untuk kita mulakan orang kata hubungan dan cara kita nak lakukan dalam industri ini. Mungkin Kak Irma tambah? Ya, mungkin strateginya harus diatur dengan tepat, dan saya rasa sudah sampai masanya kalau kita boleh masuk ke pasaran itu dengan strategi yang betul untuk kita memarakkan orang kata filem-filem Malaysia di Indonesia. Jadi strategi itu harus mantap, senjatanya juga harus mantap, karya yang nak dibawa juga harus mantap. Macam saya kata tadi, kalau kita nak masuk kandang orang, kita kena tahu lingkup dan budayanya, dan ada waktunya. Kita kena mengalah awal-awal untuk kita menang di kemudian. Jadi saya sangat percaya bahawasanya apapun caranya, strateginya itu yang paling penting, dan saya sangat yakin kita ada karya hebat yang boleh
masuk. VOB muncul sebagai band Indonesia pertama membuat persembahan di Festival Glastonbury. Ini ganti kawan, tadi kan masalah film, sekarang ini VOB. VOB itu Voice of Best Plot. Ini musik, genre musik, kita simak ya, seru ini kayaknya. Di United Kingdom, perjuangkan genre metal, kumpulan yang diterajuki oleh 3 wanita dari Garut, Jawa Barat itu akan berkongsi pentas bersama Coldplay dan penyanyi tersohor Shania Twain. Dengan hijab yang dikenakan, lirik mementingkan mesej sosial dan musik bergenre metal. Band wanita Indonesia Voice of a Best Plot VOB mampu mengadakan persembahan di pentas di seluruh dunia. Pada Jumat depan, VOB Ya kawan, ini VOB Voice of Best Plot. Ini anak-anak Garut. Ini musik-musik heavy metal ya, musik-musik rock. Perkembangannya dulu, mereka ini independen kawan, musik indie. Dia tidak punya label, jadi musik indie. Perkembangannya musik indie seperti musik underground segala macam itu toh. Kemudian yang jelas perjuangan dia cukup lama dan juga tidak mudah. Dan ini kebanyakan lagu-lagu VOB ini liriknya bahasa Inggris kan. Karena dia menyasar pasar internasional, jadi sangat wajar kalau sekarang dia terkenal kemudian manggung di Eropa, itu sangat wajar. Dan memang musiknya bagus untuk mereka yang suka heavy metal ya, untuk mereka yang suka musik rock, musik keras heavy metal. Memang dia indie, musik-musik indie kan biasanya begitu toh, independen, jadi tidak punya label. Nah, kalau sekarang nggak tahu ya apakah sekarang sudah ada label yang mengontrak dia. Kita simak lagi. Menjadi band pertama Indonesia mengadakan persembahan di Festival Glastonbury. Itu salah satu festival musik terbesar dunia, berkongsi pentas dengan artis terkemuka lain seperti Coldplay. Nah, ini musik VOB seperti ini, cuplik sedikit seperti ini. Lantas musik-musik Malaysia dia pengen tembusi pasar Indonesia. Tentu ya harus musik yang genrenya macam-macam. Kita tahu bahwa musik Malaysia ini sebagian besar masih genre Melayu. Syair-syairnya melankolis, slow rock lah ya, musik-musik Melayu pelan-pelan lah seperti itu. Jadi untuk tembus ke pasar Indonesia cukup sulit. Kenapa cukup sulit? Kan di Indonesia tuh musiknya udah macam-macam tuh. Genre musik Indonesia tuh macam-macam kawan. Ada dangdut, rock, jazz, populer itu musik populer. Kemudian yang lainnya yang indie seperti ini, heavy metal kan indie. Kemudian underground itu indie juga gitu. Jadi orang Malaysia kalau pengen tembus ke Indonesia ya harus mempelajari bagaimana musik-musik yang berkembang di Indonesia. Kalau dia bertahan dengan ciri-ciri mereka dan musiknya mendayu-dayu ya susah gitu. Genrenya dia kan hanya sebatas itu saja. Anda bisa melihatlah musik-musik Malaysia yang sekarang ini lagi hit ya. Lihat aja bagaimana genrenya. Jadi ini tidak ada pembatasan, istilahnya apa ya, pembatasan dari Malaysia tidak masuk Indonesia itu tidak ada pembatasan seperti itu. Sebenarnya bebas, hanya saja mereka emang musiknya kurang bagus gitu. Sedangkan musik-musik band-band Indonesia bagus-bagus, gimana kita mau nonton dia kan gitu toh. Tapi silahkan saja, tidak apa-apa kalau umpamanya dia membuat sebuah lagu yang bagus, kemungkinan juga bisa tembus ke Indonesia seperti itu. Seperti VOB ini kan, kalau Indonesia kan sebenarnya di Indonesia sendiri VOB ini untuk kalangan bebasnya juga tidak begitu terkenal, tapi mereka lebih dikenal oleh pihak luar karena kan lagunya banyak yang lirik bahasa Inggris tuh. Dan dia dulu penjualannya independen, musik indie tadi, balik lagi ke situ. Dia muncul di TV kan juga jarang, meskipun pernah tapi jarang. Oke, cukup sekian reaksi dari Tegabut Official. Jadi musik Malaysia kalau pengen masuk Indonesia ya harus pelajarilah musik-musik Indonesia itu apa aja dan coba genrenya seperti itu. Indonesia itu ada dangdut, musik populer, terus rock, terus ada lagi yang kayak makanya yang indie tadi, ada underground, ada heavy metal, ada musik daerah. Musik daerah belum lagi, musik koplo kan, daerah-daerah Indonesia tuh punya musik sendiri-sendiri.
ciri khas Jawa ada, ciri khas Sunda ada, ciri khas Minang ada. Anda bisa belajar gitu loh. Oke, cukup sekian reaksi dari 3 But Official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. 3 But Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.